Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa 4 bulan Maulid dari semenjak memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian dilanjutkan dengan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, hingga sampailah pada hari yang berbahagia ini, tanggal 18 Jumadil Akhir. Telah banyak peringatan-peringatan Maulid dan perayaan Maulid yang getanyo hadir, yang getanyo laksanakan. Ubina peringatan-peringatan tersebut supaya legetanyo ban mandum berakhlak dengan akhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammimam makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja bid aku diutus ke permukaan dunia ini atas alamnya untuk memperbaiki, untuk membina, untuk membangun kemuliaan akhlak. Maka inti atau hikmah dari tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasulnya ke permukaan dunia ini dengan misi yang utama, yaitu membina dan membangun tentang peradaban. Nyo yang utama. Leblah tun perjuangan Rasul di kota Mekah. Rasul mengajak masyarakat kota Mekah untuk beriman kepada Allah,
Sedangkan sebelum nubuah yugalom terus umur 40 tahun Rasulullah telah beradab, telah berakhlak dengan akhlak yang mulia, sehingga beliau dari semenjak mudanya digelar dengan Al-Amin. Akhlak merupakan sebuah ilmu tentang tata cara komunikasi. Akhlak adalah panduan dasar ilmu bagaimana tata cara beradab katanya. Adab yang pertama yaitu dengan Allah. Lebih tun Rasulullah sampaikan di kota Mekah, wa'budullah, sembah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian syarikatkan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Maka adab yang pertama, tamu adab dengan Allah Ta'ala. Adab itu aturan, adab itu tata cara. Wa duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akhlak itu hablun, tata cara berhubungan dengan Allah. Maka langkah yang pertama, Rasulullah mengajarkan tentang salimul akidah. Akidah katanya, pemahaman katanya kepada Allah berjerah, bersihat, baik buruk dan kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala Nabi mudah rezeki, Nabi kesehatan, makmur dan lancar, sukses kepada segala urusan, maka dalam hati kita nyokun Allah ne sayang kelun, Allah ne pemulia lun. Namun apabila Allah berikan gagal panen, sempit urusan duniawiahnya, maka daniyah dalam hati siroraurum, Allah ana ne sayang li kelun, Allah ne hina lun. Inilah daniyah yang mesti kita perbaiki. Dan bertanya kepada Allah berjerah, karena Allah Ta'ala bukan yang demikian. Ini beradab dengan Allah. Adab dengan Allah yaitu patih, taat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang terlebih mulia, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Sedangkan simbol takwa terdiri daripada huruf-huruf dari kalimat tatawadu, kaf qanaah, waw wara, ya yakin, dan alif maksurah adalah ikhlas. Han sempurna adab getanyo kepada Allah Ta'ala apabila hana rendah diri di hadapan Allah. Sedangkan akhlak, implikasi antara akal, rasa dan nafsu. Iblis telah merasakan kalimat yang pertama dengan rasa. Ia merasakan bahwa dirinya itu paling mulia ketimbang Nabiullah Adam alaihissalam. Ia diciptakan dari api. Ia lebih dahulu diciptakan ketimbang Nabiullah Adam alaihissalam. Maka rasa dalam hatinya ia lebih mulia. Maka ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia ingkar, dia kufur pada Allah.
maka Allah cabut kemuliaannya. Allah campakkan derajatnya kepada derajat yang paling hina. Kemudian Allah melaknatnya. Kuatnya satu-satu bangsa tergantung dari akhlaknya bangsa tersebut. Kampung yang paling tegak, kampung yang paling hayu, institusi yang paling hebat, perusahaan yang paling hebat, apa saja, semua didasari oleh akhlak. Apabila akhlaknya telah memudar, maka dengan kuasa Allah Ta'ala sangat mudah. Berapa banyak kaum-kaum yang mereka telah meninggalkan akhlaknya. Kaum Ad, kaum Samud, negeri Madian, kaum Sabah, kaum Sodom. Karena akhlak mereka telah rusak, Allah binasakan mereka, sehingga tidak ada lagi peradaban mereka secuil pun. Maka kuatnya satu bangsa, hebatnya satu-satu desa dimulai dengan akhlak. Akhlak yang pertama yaitu berakhlak dengan Allah. Akhlak dengan Allah, beradab dengan Allah. Jiban tak beradab dengan Allah, taat pada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan? Ia perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an. Apa yang Allah perintahkan? Salat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Yang hikmah perintah Allah tersebut kembali manfaatnya kepada makhluk. Allah tidak pernah mengambil manfaat daripada perintah solat. Allah tidak pernah mengambil manfaat sedikit pun daripada perintah puasa kepada makhluknya, kepada hambanya. As-salatu imaduddin. Solat yang sebagaimana dia pondasi agama. Bila ia benar-benar dikerjakan sempurna syarat dan rukunnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang ia kerjakan tercegah pribadi seorang daripada perkara keji dan mungkar. Sedangkan puasa yang Allah perintahkan wa antasumu khairul lakum. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun atas perintah puasa. Namun puasa tersebut merupakan kebaikan atas makhluknya. Wa antasumu khairul lakum. Puasa merupakan obat yang efektif dalam pengendalian hawa nafsu. Maka adab yang pertama dengan Allah, tanyakan pada diri. Sekian banyak peringatan Maulid yang kita hadir. Telah beradabkah kita dengan Allah Ta'ala? Allah perintahkan solat, Allah perintahkan berbuat kebaikan. Itu yang Allah perintahkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku keadilan. Bayangkan keadilan yang ditanamkan oleh Rasulullah. Bukan keadilan pura-pura, bukan keadilan sandiwara. Setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada kekayaan yang paling besar melainkan Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah telah berpesan, aku tinggalkan taraktu, aku tinggalkan kepada kalian dua macam Al-Quran dan hadis. Rasulullah tidak meninggalkan kekayaan yang besar. Padahal seluruh rampasan perang, harta ghanimah bisa beliau kuasai. Inilah akhlak yang pertama, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyakan pada diri, telahkah kita beradab dengan Allah? Telahkah kita taat atas perintahnya?
Yang kedua, berakhlak dengan makhluknya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kalam ayat yang keempat memuji ketinggian akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, engkau memiliki pekerti, engkau memiliki akhlak yang terlebih mulia daripada seluruh makhluk-makhluk yang ada diciptakan. Andai kata urang bisa salim tabalah dengan salim, andai kata urang bisa senyum tabalah dengan senyuman, mudah tak dat. Orang beri kebaikan tabalah dengan kebaikan, mudah. Tetapi Rasulullah dihina, diludah, dia tidak merasa rendah, dicaci maki. Bahkan Rasulullah orang yang pertama menjumpai kafir Quraisy yang senantiasa setiap hari meludahinya. Coba bayangkan rekomendasi malaikat Jibril alaihi salam ketika Rasulullah dilempar di negeri Taif. Netron Jibril mempertanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Jabal Abi Kubis atau Jabal Uhud aku cabut, aku benamkan negeri Taif?" Namun Rasulullah walaupun kaki goknya sakit, walaupun rasa sesak dalam dada, namun dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Menyertanyo han sanggup belum tak berakhlak lagi nyan. Rekom ketanyo arah rekom Kapolda BO mepeh kaca spion tak langsung Kapolda dah telefon. Tangkap dia. Duknan kejam katanya. Kenapa kan? Karena kita belum berlaku dengan akhlakul karimah. Rasulullah telah bersifat dia dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak itu adab. Kemudian akhlak adalah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah tentang kehidupan sehari-hari kita. Dari semenjak tabudah dari semenjak malam, ketika sebelum tidur kita nyota bacakan doa bismika Allahumma ahya wa amut. Tak akui kehidupan dan kematian kita nyot pada Allah. Ketika bangun lagi kita tak ucapkan puji. Inilah akhlak yang diajarkan. Berhadapan dengan urang gasin ciban, adab anak kepada urang syik, adab anak kepada ma dan ayah telah diajarkan dan mandum-mandumnya dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Akhlak urang syik ke anak, akhlak istri kepada suaminya sama dengan adabnya seorang istri kepada suaminya. Akhlak masyarakat kampung kepada pimpinannya, akhlak pimpinannya kepada rakyatnya. Maka maju dan mundurnya bangsa tergantung pada akhlak. Islam telah berada pada masa Bizantium. Islam telah pernah berada di titik puncak tertinggi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati ad-dinu kas-safinah." Nanti di akhir zaman pada umat-umatku, agama itu mengalami degradasi, kemerosotan,
jumlah orang Islam banyak, jumlah orang Islam itu banyak, namun mutu Islamnya, akhlaknya berkurang. Perhatikan, hilangnya kasih sayang, hilangnya rasa hormat. Yang mudah hanali hormat kurang tuha, padahal satu hari beda umur, mesti kita hormati kerana dia lebih dahulu. Rasulullah kan mudah tatat mentang kepada Abu Talib, kan jenekun macam-macam. Hai Abu Talib, drona salam neraka. Hana tom pernah ucapan Rasulullah menyakiti hati Abu Talib. Inilah akhlak. Sekian banyak tapegat peringatan Maulud, tapegat kanduri untukku, untuk akhlak yang mulia. Akhlak itu adab. Adab itu mesti dijadikan adat. Kan en uronyo mentang tamu adab dengan Allah Ta'ala. Kan en uronyo mentang tamu adab dengan urun si. Kan en uronyo tamu adab dengan gure. Adab itu mesti dijadikan istiadat. Wujud keadaan sampai akhir hayat dunia tetap beradab baik dengan Allah Ta'ala dan dengan makhluknya. Apabila tamu adab dengan Allah Ta'ala hanya dengan makhluknya, dillah. Sebagaimana Allah berfirman, wa duribat alaihimud dillatu aina ma suqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Maka hanya sekedar yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan 4 bulan lamanya, dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, seluruh peringatan Maulid yang kita hadiri, mudah-mudahan tercambuklah dalam hati kita nyoban mandum untuk meresapi makna akhlak yang dibawakan Rasulullah. Karena tujuan dan misi pertama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak manusia. Bila akhlak satu bangsa telah baik, maka bangsa tersebut kuat. Maka bila runtuh akhlak bangsa tersebut, maka binasalah sebuah peradaban tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohonkan maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.